Salam teman-teman, mari kita mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Dan berkati juga dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mbak Kristina. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Seperti apa ya firman Tuhannya? Mari kita saksikan. Firman Tuhan hari ini secara khusus diambil dari Yosua 3. Judulnya Menaati Pimpinan Allah. Anak-anak masih ingat tentang Musa? Ya, dia adalah utusan Tuhan yang diminta oleh Allah untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, Musa tetap melanjutkan pelayanannya kepada bangsa Israel. Di samping Musa ada seorang kepercayaannya yang bernama Yosua. Yosua menjadi abdi Musa. Dan pada waktu Musa sudah sangat tua, ia memilih Yosua untuk menjadi penggantinya atas pimpinan dari Tuhan. Suatu hari Musa meninggal dan itu membuat bangsa Israel menjadi sangat sedih. Terkhusus Yosua yang sudah menjadi abdi Musa selama ini, dia sangat berduka. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kepada Yosua. Tuhan berkata bahwa ia akan selalu menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi, sama seperti ia menyertai Musa. Pada suatu hari, Yosua bangun pagi-pagi dan kemudian ia memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanannya ke negeri perjanjian. Mereka berangkat dari Sitim dan akhirnya mereka sampai ke Sungai Yordan. Dan mereka bermalam di situ sebelum mereka menyeberang. Yosua mengatur agar para imam-imam mengangkut tabut perjanjian yang kudus itu di depan sekali. Dan ia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk berjalan di belakang tabut perjanjian. Dan ketika tabut itu diangkat, itu adalah tanda bahwa bangsa itu akan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka tiba di Sungai Yordan dan kemudian mereka akan menyeberang.
Yosua sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengerjakan perbuatan ajaib dan bangsa Israel bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan itu. Kira-kira apa ya perbuatan ajaib Tuhan? Yosua memerintahkan supaya para imam yang mengangkut tabut perjanjian ini berjalan paling depan. Dan kemudian ketika kaki-kaki para imam ini menyentuh air sungai Yordan, tiba-tiba air menjadi tersibak. Dan sungai Yordan menjadi kering. Air tersibak di kiri dan kanan sehingga bangsa itu bisa berjalan di dasar sungai yang kering. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Yosua memerintahkan 12 orang untuk mengangkut batu, masing-masing satu membawa satu dari dasar sungai Yordan untuk nantinya setelah mereka sampai ke seberang akan dijadikan sebuah altar untuk menyembah Tuhan. Dan akhirnya sampailah mereka ke seberang, dan setelah itu sungai Yordan kembali airnya menjadi satu sehingga mereka bisa melihat sungguh perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan telah membawa mereka dapat menyeberang di dataran yang kering. Dan kemudian Yosua memerintahkan agar batu-batu yang sudah diambil dari dasar sungai Yordan ini dijadikan altar untuk menyembah Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel menyadari betapa besar Tuhan itu, betapa besar Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir, dan setelah itu bisa membawa mereka menyeberang Laut Teberau, dan sekarang menyeberang Laut Sungai Yordan. Dan akhirnya mereka tiba di dekat Yeriko. Yosua melihat Yeriko dan percaya bahwa Allah akan menyertai bangsa Israel itu hingga bisa mengalahkan Yeriko. Dan Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk membawa tabut perjanjian mengelilingi kota Yeriko yang memiliki tembok yang sangat tinggi dan tembok yang sangat kokoh. Pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Mereka tidak perlu menghancurkan tembok itu dengan tangan mereka, hanya berkeliling tembok Yeriko selama 7 hari, dan kemudian mereka melakukannya dengan patuh dan taat. Orang-orang yang ada di kota Yeriko mencemooh mereka dan mengejek mereka. Tapi bangsa Israel tetap melakukan perintah Tuhan. Mereka menaati pimpinan Allah. Dan kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok kota Yeriko itu 7 kali. Dan sesudah itu ada pemusik yang memainkan musik dengan keras. Dan lalu bangsa Israel bersorak-sorak memuji Tuhan. Dan akhirnya runtuhlah tembok Yeriko yang kokoh dan kuat itu. Dan itu semua karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Yosua sehingga pada akhirnya bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan, negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan kemudian Yosua bisa menjadi pemimpin yang mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel. Yosua sungguh mengalami Tuhan berkarya di dalam hidupnya, dan sampai akhirnya ketika dia tua, dia berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Aku dan seisi rumahku, kami akan senantiasa menyembah Tuhan." Dan ia meminta kepada seluruh bangsa Israel untuk juga setia kepada Tuhan dan senantiasa mau untuk dipimpin oleh Allah dalam seumur hidup mereka. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengalami pimpinan Tuhan? Sehari-hari anak-anak diperhadapkan dengan pembelajaran online, dengan PR-PR yang banyak. Nah, kadang anak-anak ada yang marah,
ada yang malas mengerjakan, bahkan waktunya belajar juga malah main HP. HP yang diberikan mama atau dipinjamkan mama dan papa untuk belajar online malah dibuat untuk mainan. Nah, ayo siapa yang begitu? HP-nya diambil, marah. Ada juga yang dibimbing tapi terus tetap males, marah, merengut, gak mau mengerjakan. Nah, kalau malas, kalau sedang tidak semangat, apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya mengalami pimpinan Tuhan? Bagaimana menaati pimpinan Allah tiap hari? Nah, anak-anak harus berdoa kepada Tuhan. Kalau malas, minta kepada Tuhan semangat. Minta kepada Tuhan kepandaian. Minta supaya Tuhan memberkati di dalam mengerjakan PR, di dalam menghafal, di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru supaya dapat dikerjakan dengan baik. Dan juga setelah itu adik-adik mau untuk dibimbing oleh Bapak dan Ibu, didampingi belajar, tidak marah-marah kepada Bapak Ibu atau pendamping belajar, tapi mau belajar dengan tekun, mau belajar dengan taat, mengerjakan dengan mandiri ya. Untuk adik-adik yang masih belum sekolah, tetap juga semangat, belajar mewarnai ya. Dan kemudian tetap belajar mau mengerjakan sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang sibuk bekerja, tidak bisa mendampingi adik-adik, ayo belajar mandiri, khususnya untuk adik-adik anak-anak yang sudah besar ya. Pasti bisa mengerjakan secara mandiri, asal mau membaca dulu sungguh-sungguh, kemudian pasti Tuhan akan memberikan kepandaian dan hikmat untuk bisa mengerjakan dengan baik. Nah, kenapa percaya kepada pimpinan Tuhan? Ya, ini karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus rindu untuk senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak semua, dan Dia mau untuk senantiasa memimpin kehidupan anak-anak. Sampai akhirnya ketika anak-anak terus mengalami pimpinan Tuhan, anak-anak bisa menjadi apa saja yang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk hidup anak-anak sekalian. Ada yang mungkin jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi tentara, ada yang jadi nahkoda, ada yang jadi pelaut. Wah, ya banyak sekali. Adik-adik bisa menjadi apa saja yang Tuhan rencanakan, asal adik-adik selalu mau berdoa, selalu mau berusaha, belajar, dan juga mau senantiasa taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, pada akhirnya nanti ketika sudah besar, adik-adik bisa bahkan diutus oleh Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia. Adik-adik mungkin akan ada yang keluar dari Solo untuk bekerja, ada yang mungkin keluar dari Jawa, ada mungkin bahkan yang keluar negeri. Nah, adik-adik mau dipakai Tuhan secara lebih luar biasa lagi. Tuhan rindu untuk senantiasa anak-anak ini mau untuk selalu taat kepada pimpinan Tuhan sampai nantinya Tuhan datang kembali dan anak-anak boleh memuliakan Tuhan. Nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak semuanya di dalam terus mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Taat
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Berkati supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada pimpinan-Mu. Jagai dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.